Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Mohon maaf nih Pak sudah mengganggu waktunya, dan kami juga berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini saya Anang Kusuma dan rekan saya Luciana Nurul ingin mewawancarai Bapak seputar pelaksanaan ekstrakurikuler khususnya futsal di SMP Negeri 1 Karangreja. Langsung saja nih Pak. Untuk yang pertama, sebenarnya bagaimana asal mula terbentuknya ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 1 Karangreja? Ya, langsung saja. Kalau asal usul adanya ekstrakurikuler futsal di sini itu kita karena melihat minat dan bakat bahwasanya di wilayah Karangreja itu hampir semuanya baik putra dan putri itu punya minat di bidang futsal. Kalau kita bicara fenomena di Karangreja itu justru sepak bola putrinya yang memang cukup bagus untuk di wilayah Kabupaten Purbalingga, bahwa malah mendominasi ketika ada kegiatan sepak bola putri itu Karangreja itu langganan juara dan bahkan ada yang bisa masuk di timnas sepak bola putri itu berasal dari Kecamatan Karangreja. Maka dari itu untuk mengakomodir bakat-bakat siswa kita di bidang sepak bola, karena memang cakupannya itu kalau sepak bola terlalu luas, jadi kita aplikasikan di futsal. Karena prestasi siswa yang sudah menonjol itu. Iya, karena memang punya potensi dan bakat di bidang sepak bola dan futsal khususnya. Jadi memang ya kita akomodir dalam ekstrakurikuler futsal itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana siswa memilih ekstrakurikuler futsal? Apakah ada seleksi yang diterapkan? Kita dari guru itu menyebar angket sebenarnya. Jadi ada beberapa jenis ekstra yang akan kita adakan, akan kita laksanakan. Jadi nanti kita itu masing-masing pembina itu memiliki program sendiri mau membuka ekstra apa saja. Nah, kebetulan saya karena guru olahraga, jadi saya membuka angket yaitu adanya ekstra futsal. Nanti siswa memilih di situ karena ada dua jenis ekstra yang harus diikuti. Satu ekstra wajib yaitu pramuka, yang ekstra kedua adalah ekstra pilihan berdasarkan minat dan bakat. Kalau memang minatnya di bidang badminton, ya mungkin salah satunya mereka ambilnya pramuka dengan badminton. Kalau yang merasa minat di bidang futsal nanti satu pramuka, satunya futsal gitu. Kalau setelah kita berikan angket, nanti kita melihat kuota atau jumlah. Kalau memang kuotanya dan jumlahnya terlalu banyak, nanti kita saring lagi dengan cara metode seleksi. Jadi memang kita adakan kegiatan futsal itu memang kaitannya setidaknya menampung anak-anak yang punya minat dan bakat. Habis itu kalau memang terlalu banyak, ya kita kecilkan lagi biar kegiatan ekstra itu betul-betul maksimal hasilnya. Jadi tidak hanya sekedar kegiatan saja, setidaknya ada sedikit progres dan prestasi khususnya di bidang futsal. Makanya kita adakan penyebaran angket terus seleksi. Kalau kuotanya sendiri di ekstrakurikuler futsal itu? Kalau putra itu maksimal 20, putri juga 20. Biasanya kan yang mengisi angket itu lebih dari 20, bisa sampai putra itu 50 lebih, putri juga 50 lebih. Kan nanti tidak efektif kalau terlalu banyak kelas yang kita ambil, siswa yang kita ambil, jadi kita perkecil lagi. Nanti yang tidak masuk dalam ekstrakurikuler futsal bisa masuk ke minat dan bakat ekstra yang lain. Kemudian Pak, apakah ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 1 Karangreja memiliki susunan organisasi? Kalau ada, mohon disebutkan. Kalau susunan organisasi itu sendiri sebenarnya ada, cuma hanya ada dua jenis, yaitu koordinator ekstra dan pembina ekstra itu sendiri. Jadi nanti kita selaku pembina membuat program latihan, membuat program ekstrakurikuler. Masing-masing program tersebut, masing-masing ekstra tersebut itu mengumpulkan baik absensi, baik program dan sebagainya kepada koordinator
koordinator. Jadi hanya sebatas itu saja. Jadi tidak ada susunan dari ketua dan lain sebagainya. Cuma yaitu koordinatornya siapa, nanti di bawahnya adalah pembina ekstra tersebut. Jadi memang masing-masing pembina memegang satu administrasi yang dikumpulkan dan diserahkan kepada koordinator itu sendiri. Nah, kemudian kapan dan di mana pelaksanaan ekstrakurikuler futsal? Kalau ekstra futsal itu sendiri sebelum adanya pandemi ini ya kita laksanakan seminggu sekali. Itu yaitu hari Selasa di lapangan futsal SMA Negeri 1 Karawaci sendiri, karena kita juga memiliki lapangan olahraga yaitu yang bisa digunakan untuk bola basket dan futsal. Jadi masih di rumah sendiri, kecuali kalau kita mungkin sparring bisa kita keluar nanti ketemu dengan tim mana, biasanya kita cari di titik tengah, biasanya di lapangan futsal yang sesungguhnya atau lapangan futsal yang kita ada tarifnya per jam gitu yang membayar. Tapi kalau misal uji coba latihan di tempat lapangan futsal aslinya itu pernah apa? Oh, itu malah sudah sering berkali-kali. Iya, karena memang kita jalan itu sudah lama, cukup lama. Sebelum pandemi itu kita sudah jalan sekitar 4 atau 3 tahun dan sudah cukup lumayan menorehkan prestasi, khususnya yang putri ya. Yang putri sudah bahkan untuk kegiatan antar piala antar NGL Cup itu kita bisa tembus masuk ke semifinal dan juara 3 itu berturut-turut. Nah, kita itu memang sebenarnya kalau masalah prestasi yang putri khususnya memang potensi di Karawaci luar biasa. Kemudian bagaimana pola latihan yang diterapkan? Pola latihannya satu yang jelas kita pisahkan antara putra dan putri. Kalau putra itu dilatih oleh Pak Marto selaku KTU di sini, kalau putri saya sendiri yang memegang. Cuman jadwal latihannya itu sama, itu hari Selasa di lapangan yang sama, satu lapangan. Jadi kita polanya adalah kita bagi jadi 2, satu tim putra dan putri itu masing-masing satu pembina. Harinya sama, programnya yang berbeda. Kalau hari kita laksanakan hari Selasa semua, dan setiap 1 bulan sekali kita biasanya adakan kegiatan uji coba dengan sekolah-sekolah yang lain atau tim yang lain. Bisa kita laksanakan di sini dengan mengadakan trofeo ataupun di lapangan yang lain atau di luar. Kita juga biasa diundang untuk trofeo juga. Kegiatannya itu, jadi selain program latihan terlaksana juga ada uji coba sebagai tolak ukur kita, perkembangan kita sudah sejauh mana sih selama ini kita melatih, apakah ada progres yang berarti atau masih stagnan, sama saja dengan ketika sebelum dilatih. Nah, kemudian Pak, bagaimana kondisi Sarkas untuk ekstrakurikuler futsal? Kalau Sarkas sendiri, gawang kita memang kebetulan punya dan bola juga punya cukup baik, karena kita itu yang putra memiliki 10 bola, putri juga 10 bola, gawang juga sudah standar. Cuman yang memang kurang memenuhi itu adalah lantainya, kondisi lantai, karena memang kita lapangan terbuka ya outdoor, kalau pakai vinil juga tidak memungkinkan. Jadi memang itu masih bahan-bahan seperti tegel itu ya. Jadi memang yang penting tidak licin gitu saja. Kalau masalah dari kelayakan memang itu sudah tidak layak untuk kegiatan yang sifatnya untuk kejuaraan jelas tidak boleh. Tapi kalau untuk kegiatan ekstra itu masih bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Kalau yang Sarkas yang lain sudah cukup memenuhi. Yang lain sudah cukup standar ya Pak? Ya, sudah cukup bagus, sudah cukup standar, karena bola jumlah juga sudah banyak untuk putra dan putri sendiri, gawang juga sudah sesuai standar. Nah, kemudian dari mana sumber dana yang dialokasikan untuk ekstrakurikuler futsal? Kalau sumber dana untuk ekstra itu kita berasal dari dana BOS. Dana
Bos, jadi nanti Bendahara Bos itu menyediakan anggaran untuk yang sudah ada di Juklaknya untuk pelaksanaan kegiatan ekstra. Jadi tidak hanya ekstra pusat saja, semua ekstra itu diakomodir dan nanti sumber dananya bisa didapat dari dana Bos itu sendiri. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan untuk ekstrakurikuler futsal selama 1 tahun itu berapa, Pak? Kalau ekstrakurikuler futsal dan yang lain karena sudah ada patokannya untuk 1 kali pertemuan untuk kegiatan ekstra itu satu pembina itu istilahnya mendapatkan bantuan itu 25.000 dalam 1 pertemuan karena kita pelaksanaannya kan seminggu sekali. Jadi 1 bulan itu kita ada 4 kali pertemuan, 25.000 kali 4 kan berarti 100.000 kali setahun, berarti sekitar 1.200.000 dalam 1 tahun. Itu teknisnya per minggu ya, Pak? Iya, itu kita buat program dulu yang jelas 1 minggu sekali, program yang jelas. Nanti kita istilahnya honor itu keluar kalau sudah dalam 1 bulan. Jadi bisa kita dapatkan 1 bulan sekali, bisa juga tergantung administrasi kita. Kalau sudah beres administrasi kita, baru bisa dicairkan seperti itu. Tapi kalau belum beres, ya nggak mungkin dari pihak bendahara dan koordinator ekstra memberikan honor tersebut. Nunggu beres dulu, tertata rapi. Kalau memang sudah rapi ya bisa 3 bulan sekali, bisa kalau setiap 1 bulan sekali sudah beres ya bisa langsung dikeluarkan. Nah, yang terakhir, Pak, bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 1 Purwareja? Kalau evaluasinya jelas kita melihat minat. Jadi si anak dan beberapa teman yang lain apakah di ekstra ini itu mereka masih semangat dalam mengikuti latihan. 1, karena kadang memang kendala kita itu semangat anak. Evaluasi yang paling utama di situ. Yang jelas ketika awal-awal mula pelaksanaan kegiatan ekstra itu bisa sampai menduda peserta itu yang minat itu bisa sampai 50. Cuman ketika berjalannya latihan, lama-kelamaan semakin kesini semakin menyusut. Apalagi kalau sudah kita seleksi dan kita dapatkan 20 siswa tersebut, kendalanya memang di semangat si anak tersebut. Jadi kadang dalam 1 kelompok bisa hanya ada 5 atau 7 orang saja. Itu yang paling utama kita evaluasi di situ. Kalau masalah prestasi, karena kita memang mengakomodir di situ, yang penting ada kegiatan, yaitu ekstra futsal. Walaupun memang kita ada tujuannya itu prestasi, tapi memang prestasi tidak kita jadikan yang utama. Yang jelas, yang penting anak punya kemauan untuk bisa menyalurkan bakat mereka. Terus kalau masalah evaluasi yang lain paling dilihat dari programnya, apakah program kita sudah tercapai atau belum, bisa dilihat dari progres si anak tersebut. Misalkan target saya, program saya dalam 1 semester ini anak dapat melakukan pasif dan kontrol yang baik dan benar, atau anak sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang memang kita ajarkan di dalam program tersebut. Apakah sudah tercapai atau belum, biasanya itu terlihat dalam permainan futsal itu sendiri. Bisa kita nilai, bisa kita evaluasi dalam kegiatan uji coba ataupun sparring partner tersebut. Jadi mayoritas evaluasi diambil dari siswanya gitu. Betul, yang jelas evaluasinya 1, semangat anak. Yang jelas itu memang yang menjadi PR selama ini, menjaga semangat anak agar tetap semangat. Yang kedua, evaluasinya hanya berdasarkan program. Apakah itu programnya tercapai atau belum, itu ya berkaitan dengan teknik dasar dulu, karena kita memang di SMP kan rata-rata masih awam dengan olahraga futsal atau sepak bola yang menunjukkan permainan yang baik dan benar. Karena memang di sini itu tidak ada SSB, belum ada. Iya, makanya kita memang seperti membuat anak tersebut masih seperti anak-anak, programnya memang seperti itu. Kalau untuk prestasi yang jelas kita tidak begitu menjadikan tolak ukur untuk evaluasi, enggak. Cuman memang yang penting
program kita tercapai atau tidak itu hanya melihat teknik dasarnya saja. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat untuk kami juga. Barangkali kelak kami juga membuat program-program ekstrakurikuler, jadi kami juga memiliki pandangan seperti apa itu. Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.